Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dulu ada anak Yud satu begitu, saudara. Dia kuliah karena dia bapak suruh dia kuliah. Tiba-tiba dia bapak meninggal. Saya pergi, dia peluk saya, dia menangis. Dia bapak saudara lagi besok mau kuliah lagi, besok mau. Jangan. Tahukah saudara sekarang dia jadi apa? Ajudan wakil menteri dalam negeri. Ajudan wakil menteri dalam negeri. Anak Yud dari tempat ini. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Nah kita juga kasih ingat diri kita sendiri, saudaraku yang kasih. Ketika kita menghadapi sesuatu peristiwa dalam hidup kita, mari kita kasih kuat diri kita sendiri. Bahwa kita punya tempat yang sesungguhnya ada di surga. Maaf, saya tidak bilang lalu berarti saudara tidak bisa nikmati semua di sini bangun rumah. Tidak, itu tidak bermaksud. Silahkan bangun rumah, bahkan kita masih mimpi punya rumah yang lebih bagus. Ada amin saudara, menikmati semua berkat. Tapi jangan sampai itu membuat kita, saudaraku yang kasih, lupa bahwa kita punya tempat yang sesungguhnya itu ada di sorga. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Makanya saudaraku yang kasih, Pak John sudah khotbah beberapa waktu yang lalu. Ini saatnya kita mempersiapkan peralatan-peralatan kita, membangun rumah kita di sorga. Saudara lakukan semua pekerjaan Tuhan, terlibat dalam apapun saudaraku yang kekasih. Itu karena saudara dan saya sedang mempersiapkan rumah kita yang sesungguhnya di sorga. Dan minta maaf saudaraku yang kasih. Saya punya rumah, saya harus bangun sendiri. Ibu Dora rumah, Ibu Dora harus bangun sendiri. Jordan ada, Darwin, Holland dan kanan punya rumah bangun sendiri di surga. Tidak bisa bilang Bapak bangun nanti kau nunut Bapak ya. Tidak, sudah bisa. Masing-masing orang bangun rumah sendiri. Cubit di kiri kanan. Bapak, kalau bilang sama bapak dan mama kalau suami istri itu, ingat mau bangun rumah sendiri-sendiri di sana. Kalau suami nanti sudah bapak cinta Tuhan kau ikut dari belakang. Sudah mama berdoa nanti kau ikut dari belakang. Sudah bisa saudaraku yang kan. Masing-masing orang bangun rumah sendiri. Halo ada amin? Sampai saudara piwar saudara. Beta numpang di Pak John Dede kok. Malaikat bilang minta maaf. Bukan beta yang bilang, kalau beta sih mari saja. Rame lebih saudara. Saudara tahu saudara. Kita pernah Tuhan ikan bikin rumah besar supaya saudara dong datang tinggal. Tapi saudara kok malaikat bilang minta maaf. Itu Pak John Dede punya. Lu punya yang mana? Tanya orang di kiri kanan. Lu siap bangun rumah di sorga kah belum? Haleluya, ada amin. Makanya sekarang tuh sungguh-sungguh ikut Tuhan. Radikal, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ini kita punya tempat yang sesungguhnya ada di sorga. Kalau saudara suam-suam kuku, ya wait and see like me. Gua lagi gak mood. Melayani Tuhan tuh gua lagi gak mood. Melayani Tuhan pakai mood-moodan. Memangnya semut kali. Bahkan kalau saudara lagi tidak mood saudara melayani Tuhan, itu yang korban. Makanya saya bilang kepada teman-teman pujian penyembahan, kalau penyembahanmu berdarah-darah, itu baru di hadirat Tuhan itu terasa hadiratnya. Kalau saudara rasa biasa-biasa saja pujian, biasa saja. Penyanyi di luar sana juga menyanyi biasa saja. Orang tidak rasa hadirat Tuhan. Saudara habiskan lagu saja selesai. Tapi kalau saudara ada korban waktu, korban, wah kadang-kadang kena marah kan. It's okay. Waktu saudara angkat pujian Yesus itu kerasa sampai ke sana. Ada amin? Nikmati saudaraku yang kasih. Yesus yang ketiga ini. Yesus menjadi pembela kita dan pengacara bagi ketika dia kembali ke sorga. Haleluya. Maka Yesus pulang ke sorga, saudaraku yang kasih, untuk jadi pengantara bagi saya dan saudara. Dengan cepat kita baca Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ayat 15.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Dengar, baca ayat ini. Yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang masih punya kelemahan banting kaki dan katakan amin dalam hati. Sebaliknya sama dengan kita. Jadi dia tahu kalau engkau sering lemah, putus asa, menangis di kamar tuh, dia sangat mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Jangan menangis. Hei Tuhan, sone mengerti beta. Hei Tuhan, sone tahu beta. Stop. Ini dia mengerti kelemahan kita. Wih, beta masih lemah, beta masih jatuh, beta masih begini. It's okay. Ada amin? Makanya saudara, suami tidak bisa menghakimi istri, istri tidak bisa menghakimi suami, bapak mama tidak bisa menghakimi anak-anak. Basokan dia model begini terus dia basol dia. Soalnya bisa begitu, boy. Halo, ada amin? Dia pasti berubah. Suamimu pasti berubah, istrimu pasti berubah, anak-anakmu pasti berubah, orang tuamu pasti berubah, rekan sepelayananmu pasti berubah. Jangan vonis, karena kita punya imam besar yang sangat merasakan kelemahan-kelemahan dan tahu itu. Kalau dia sama mengerti ketong, makanya saudara jangan bilang suami saya, saya mengerti beta dia, biar Yesus saya mengerti. Ada amin? Nah, lanjut ayat 16. Sebab itu, haleluya, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, baca sama-sama, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, bagian yang terakhir. Saudaraku yang kasih dengar, dia jadi pengantara bagi saya dan saudara. Jadi makanya pekerjaan Yesus di sorga itu hanya mewakili saya dan saudara sampaikan kepada Bapa. Apa yang Yesus sampaikan, Yesus dengar dari bumi ada berteriak. Dari ruang menara doa Filsi ada berteriak. Yesus bilang, Bapa, itu keluarga Panggidai, itu keluarga Dawa, itu keluarga Finit, itu yang Yesus kerjakan tiap hari, tiap detik, Yesus kerjakan itu. Makanya orang bilang kalau ente son pernah berdoa, pas berdoa Tuhan bilang siapa tuh? Behone kenal. Kenapa? Karena setiap suara kita tuh menentukan siapa kita. Saya di luar sana kalau saya bilang halo, pasal oh itu Kak John Dede, sudah datang. Betul saudara? Tanpa lihat tubuhnya saudara sudah dari suaranya saudara sudah. Nah Tuhan juga begitu. Jadi waktu suara saudara naik misal Yesus bilang gini, aduh, John Dede ada berdoa, John Dede ada minta nih Bapak, John Dede ada lapor nih, John Dede ada kasih tahu nih, John Dede ada begini. Bapak bilang gini, malaikat segera. Ini karena Yesus yang minta, jadi tidak mungkin ditolak. Kok dia jadi pengantara bagi saya dan saudara? Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus ampuni kita. Bapak di sana, Yesus bilang, dia seminta ampun bos. Sederhananya begitu. Halo, ada amin? Makanya saudara, jangan titip doa. Nanti beta lebih terkenal dengan Tuhan daripada saudara. Cubit orang di kiri kanan, jangan titip doa. Masing-masing orang berdoa supaya suaramu sering didengar Tuhan. Saudara masuk menara doa, diam sepanjang jam kenangan. 1 jam, saudara doa main lihat jam terus. Kapan beliau selesai berdoa? Baku rampas. Itu doa bergairah. Ada amin? Mari saudara masuk menara doa. Ini 24 jam. Saya berdoa supaya hari kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Yesus pengantara kita ada duduk di sorga. Ada tunggu suara orang VLC. Dia pemimpin yang sebuka ruangan. Jadi kalau kami mati duluan di sorga, Tuhan tanya, kenapa orang yang saya bilang, kau tak sebuka 24 jam, oh Tuhan. Dong yang saya mau berdoa.
Oh ya, kami bebas. Tuhan tanya, pasal apa para penatua? Kau beta pubat santa berdoa begini, sondewe dengar suara. Atau bilang, bos, 24 jam bos. Tidak tertutup pintu. Bilang orang di kiri kanan, beta kayaknya mau bertobat Bilang di kiri kanan, beta kayaknya mau bertobat Haleluya. Ada amin? Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Haleluya. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan, saya senang kata itu, dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Hei, dengar. Jadi engkau ada kekurangan, ada kelemahan, masuk ruang doa, Tuhan sempurnakan. Kata-katamu terbata-bata, mungkin campur bahasa Sabu, bahasa Jawa, bahasa Timur, sedikit usnenonokan kit, tetap Tuhan sempurnakan di hadapan Tuhan. Jadi saudara datang kepada Tuhan. Tuhan sudah pernah tolak ente. Ente yang tolak diri sendiri. Ih, beta begini nih, bisa ke Tuhan terima beta kok. Misalnya begitu. Itu kayak tadi itu dia jadi pengantara, menyempurnakan semua. Jadi waktu kita menghadap Tuhan, Tuhan dengar. Di hadapan Bapa tuh kita sempurna. Gara-gara Yesus. Ini Yesus ada duduk di surga ini. Ini lihat beta berkhotbah, kasih ingat saudara. Jadi kalau saya pergi duluan sekali lagi saudaraku, saya bertanggung jawab sudah selesai. Kenapa? Karena saya sudah kasih ingat saudara. Karena itu suami kasih ingat istri, istri kasih ingat suami, papa mama kasih ingat anak-anak, anak-anak kasih ingat papa dan mama. Kita saling mengingatkan sebagai saudara. Makanya tak jemu-jemunya kita umumkan. 24 jam. 1 jam saja. 1 jam saja. Ya tak? Oke. Nanti ayat selanjutnya saudara baca. Kemudian bagian kedua yang ingin saya sampaikan, memaknai peringatan Yesus naik ke sorga. Yang kedua adalah Roh Kudus dijanjikan untuk selalu bersama dengan kita. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus dijanjikan untuk selalu bersama dengan kita. Saya tadi pagi baca Yohanes 16 ayat 7, saya lupa kasih ke sana. Ada Yohanes 16 ayat 7. Yesus bilang begini, kalau saya tidak ke surga, Roh Kudus tidak akan datang. Roh Kudus akan datang, dia itu kebenaran, akan menginsafkan kita akan dosa, penghakiman, dan kebenaran. Jadi kita bersyukur saudaraku yang kasih secara fisik, Yesus naik ke sorga. Namun dia kirim, dia bilang, ayat ini saya senang juga saudara dikatakan, saya tidak akan tinggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow, itu cinta Tuhan. Halo saudara, saudara masih rasa Tuhan cinta saudara? Tuhan bilang dia sonde kasih tinggal kotong ini jadi yatim piatu, sonde. Dia akan kirim Roh Kudus. Nah ini nanti akan kita bahas di tanggal 28. Tapi dengan cepat saya kasih tahu saudara. Jadi Roh Kudus menolong kita hari ini menjalankan kehidupan hari-hari kita. Yang pertama itu menginsafkan kita akan dosa. Makanya saudaraku yang kekasih, jaga itu hati nurani supaya tetap bersih. Nanti satu hari saudaraku yang kasih, orang togor sutar ontong. Betul. Saya menyadar, saya sangat jaga hidup saya. Karena ke level ke saya begini, siapa mau datang togor kalau beta buat salah. Biar piko nanti Roh Kudus togor sandong. Tapi kalau ada satu orang nasihat dan togor saya, saudaraku, Pak John ada begini. Wih, saya sadar Tuhan. Beta ingat apa yang beta mesti perbaiki. Selesai menyadari, beta bilang, beta mau traktir makan bakso. Karena gara-gara lu togor beta ingat akan beta pun kelemahan. Beta mau bertobat dan balik pulang kepada Bapa. Dengar. Roh Kudus akan selalu mengingat. Kotongin cinta Tuhan ini dengar. Kita ini kan hidup dalam terang. Kalau terang ini sampah satu jatuh sakotong. Betul saudara?
Nah kalau saudara hidup dalam terang tapi hati nurani saudara tabal. Jadi kalau ada orang, itu poin saya di sini, masih datang ingatkan saudara akan kesalahan, akan hal buruk yang saudara, engkau begini. Saudara mesti puji Tuhan. Karena Roh Kudus pakai dia untuk mengingatkan saudara hidup dalam kebenaran takut akan Tuhan. Bayangkan kalau saudara ada orang togor saudara lain. Lalu Roh Kudus hati nurani saudara sudah tabah, lalu tidak ada yang berani togor. Tiba-tiba saudara inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tempatmu di mana? Jangan bilang di sorga. Dan Roh Kudus dikirim untuk mengingatkan kita, menuntun seluruh perjalanan kehidupan kita. Jadi saudaraku yang kasih PK dengan Roh Kudus, tak kuju bangun dari tempat tidur itu langsung Roh Kudus, tuntun saya hari ini. Jangan cari HP. Ada amin. Saya tak kuju dari tempat tidur, memang belum doa panjang lebar luas dan dalam. Tapi doa saya yang pertama ketika mata saya terbuka, Roh Kudus tuntun saya di jalan hari ini. Pegang tangan saya. Karena dia dikirim untuk menolong saya dan saudara. Mengingatkan kita. Karena itu saudaraku mesti izinkan Roh Kudus tuntun pimpin saudara setiap hari. Nyanyi itu lagu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Sambil nyetir mobil, sambil bawa motor, nyanyikan pujian itu. Saya yakin saudaraku, Roh Kudus akan tuntun saudara. Beri tepuk tangan buat Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang luar biasa. Yesus akan datang kembali. Halo, ada amin? Believe or not, Jesus will coming soon. Percaya atau tidak percaya, ready or not ready, siap atau tidak siap, dia pasti datang kembali. Karena malaikat itu berkata, hai orang-orang VLC, Yesus yang kamu lihat terangkat hari ini akan datang kembali seperti ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, ketika kita memaknai perayaan kenaikan Yesus ke sorga, kita harus ingat bahwa saudaraku yang kekasih, Yesus akan datang kembali. Dan saudaraku, tanda-tandanya sudah sangat nyata. Saudara masih leha-leha, saudara masih santai-santai dengan iman saudara. Saudara masih sibuk urus masa depan saudara, kumpulkan harta, bikin ini, bikin itu. Yesus akan segera datang. Sekali lagi saya bilang, tanda-tandanya sudah sangat dekat. Kita sedang ada di penghujung dari penghujung akhir zaman. Karena itulah saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita memang tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Tetapi bagi saya dan saudara mempersiapkan diri, itu adalah bagian saya dan saudara yang paling penting. Seperti Pak John sudah sampaikan, kisah 10 wanita, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Pertama mereka semua punya lampu menyala. Betul. Cinta Tuhan, wah, api-api semua menyala. Tapi ternyata mereka kurang persediaan, yaitu mereka tidak simpan minyak. Yang 5 bijaksana ini simpan, jaga api mereka dengan mempersediakan minyak dalam hidup mereka. Doa, baca firman, persekutuan, saling menguatkan, jaga hidup. Itu minyak yang masing-masing orang harus persiapkan. Makanya itu 5 gadis bodoh bilang, weh bagi potong sedikit. 5 bilang minta maaf. Nanti saya cukup buat potong dan saya cukup juga buat potong.
Cari deh, masih ada kesempatan dong bilang. Orang pikir saudaraku sekarang masih ada kesempatan. Dengar sekali lagi, mungkin sudah sangat terlambat waktu engkau datang kembali. Karena itu kalau bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu pertanyaan yang mesti saudara buat dalam hidup saudara. Kalau saya tidak melayani, kapan lagi? Kalau bukan saya yang melayani, siapa mau melayani? Saudara nanti ada dong. Saudara boleh bilang begitu, saudara kuekas. Tapi ini bagian dari kita sedang mempersiapkan diri kita. Ada amin? Ingat, dia pasti datang untuk yang kedua kali. Dan yang berikut yang kedua. Kalau dia datang kembali, adakah iman di bumi? Sekali lagi, kalau dia datang kembali, adakah iman di bumi? Mari tundukkan kepala. Masing-masing orang menjawab. Masing-masing orang merenungkan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Jaga hati, jaga hidup saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu, katakan, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, Tuhan. Ku berjuang, Tuhan, sampai akhir. Katakan, Kau dapati aku tetap setia. Izinkan Roh Kudus selidiki hati saudara. Memaknai Yesus naik ke sorga. Dia pulang ke sorga, menyediakan tempat yang luar biasa bagi saya dan saudara. Dia naik ke sorga menjanjikan Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Dan dia akan datang kedua kali. Izinkan hatimu pagi ini terpaut dengan Tuhan. Minta Roh Kudus bersihkan. Selagi ada kesempatan, selagi ada kesempatan, katakan, selidiki hatiku Tuhan. Atau mungkin engkau sedang lemah dan putus asa.
Engkau sedang capek dengan hidupmu sendiri. Dan engkau sudah berkata, beta sulelah Tuhan. Beta lelah dengan perjalanan ini. Ada banyak persoalan dan pergumulan yang saudara lewati. Saudaraku, bangkit dan tetap berjuang. Setia sampai akhir. Saya mau berdoa buat saudara yang mau komitmen setia sampai akhir. Saudara boleh berdiri dan katakan, Laku lihat kebaikanmu. Katakan, yang tak pernah habis. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Saya mau berdoa buat suami-suami. Mungkin perjuanganmu engkau rasa melelahkan. Kau melakukan banyak hal untuk istri dan anak-anak. Engkau berusaha melakukan semua dan engkau punya komitmen yang terbaik bagi mereka. Dan diam-diam engkau sedang berteriak, Tuhan, beginikah saya? Anugerah dari sorga turun buat engkau. Mungkin istri-istri pun, mama-mama, engkau pun diam-diam ketika tidak ada orang di rumah engkau menangis. Engkau bilang tidak ada yang mengertimu. Dengar, ada Roh Kudus yang sangat paham dengan hidup. Tuhan, amin, amin. Sekali lagi ada Roh Kudus bersama dengan engkau. Mungkin engkau marah, engkau kecewa. Saya bilang mungkin engkau layak untuk itu. Engkau layak marah, engkau layak kecewa. Tapi engkau berdiri di hadapan Tuhan mengingat kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni saya. Saya tidak layak marah. Saya tidak layak kecewa. Saya hanya layak mengampuni dan menerima. Saya berdoa buat anak-anak, orang-orang muda. Mungkin engkau pun lelah dengan semua yang engkau sedang lakukan hari-hari ini. Engkau bahkan tidak tahu bagaimana masa depanmu. Engkau mungkin khawatir dengan banyak hal. Tapi mari dengar, Tuhan yang memilih engkau adalah Allah yang setia. Amin, amin. Berserahlah kepada Tuhan. Hari ini berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, saya komitmen setia sampai akhir. Saya izinkan setiap orang untuk bersekutu dengan Tuhan. Yesus ada di depanmu. Roh Kudus akan menyampaikan semuanya kepada Yesus. Di surga dia mengenalmu. Dia menyempurnakan semua doa dan permohonanmu. Yang terbatas dalam kata-kata, yang terbatas dalam segala hal, dengan segala kekurangan-kekurangan kelemahanmu, Yesus sempurnakan. Haleluya. Berjuang sampai
kata-kata ini biar harus merasuk sukmamu. Setia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Roh Kudus Yesus. Haleluya. Tetap setia jadi suami, tetap setia jadi istri, tetap setia jadi staf karyawan, tetap setia jadi pelayan-pelayan Tuhan, tetap setia menjalankan seluruh tugas tanggung jawabmu, tetap setia jadi jemaat, tetap setia jadi para penatua. Tuhan memberkati hidup kita semua. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Haleluya.